Kita kembali lagi dalam proses belajar daring. Di sini saya akan menjelaskan materi kita teorema sisa. Berarti yang dicari adalah mencari sisa dari sebuah fungsi yaitu suku banyak menggunakan teori kira-kira seperti itu. Nah, ini kan bentuk umumnya nih. Fx sama dengan, berarti inilah suku banyak ini. Misalnya kemarin kan sudah kemarinnya nih. Misalnya fungsinya adalah 9. 9 ini sama dengan, misalnya kalau membaginya 2, berarti 2 kali berapa yang mendekati 9? Nah, berarti 2 kali 4 kan? Berarti kurangnya kan 1, kira-kira seperti itu. Maka Fx sama dengan Px pembagi dikali hasil ditambah sisa. Ini rumusnya. Oke. Untuk teorema sisa ini kita bisa menggunakan teknik atau caranya. Yang pertama itu secara sintetik, yang itu bersusun ke bawah seperti pembagian biasa, atau menggunakan skema Horner, atau metode skema Horner, boleh dua-duanya. Oke, untuk pembagian atau untuk mencari teorema sisa ini ada 4 nanti pembaginya bisa dia berupa AX tambah BX atau AX kurang BX, dan ada pembaginya yaitu persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, yang pertama kita bahas adalah jika pembaginya adalah AX kurang B. Nah, ini contoh soalnya supaya langsung kita pahami. Tentukan, nah sini saya buat langsung 2 yang kita cari, yaitu tentukan hasil bagi dan sisa pembagian. Jadi nanti di soal bisa aja yang ditanya hanya hasil bagi atau sisa pembagian, atau duanya secara berturut-turut. Ya, ini saya langsung buat soalnya langsung 2 yang kita kerjakan. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari suku banyak 3x kuadrat. Ini bukan x kuadrat ya, ini pangkat 3. 3x pangkat 3 tambah 5x kuadrat dikurang 11x ditambah 8 jika dibagi dengan 3x kurang 1. Berarti ini kan AX dikurang B. Oke, kalau kita menggunakan sintetik, berarti kan langsung gini aja. Nih kan, berarti ini 3x pangkat 3 tambah 5x pangkat 2 kurang 11x tambah 8 dibagi oleh 3x dikurang 1. Ya. Oke, sama dengan 3x kali berapa supaya 3x pangkat 3? 3x kali berapa supaya 3x pangkat 3? Berarti x kuadrat kan? 3x dikali x kuadrat berarti 3x pangkat 3 kan? Kalau ini kan, kalau kalian udah belajar eksponennya, berarti kan kalau variabelnya sama, berarti kan pangkatnya tinggal ditambahkan. Berarti ini kan 1, ini 1. Makanya jadi 3x pangkat 3. Oke. Udah kan, 3x kali x 3x kuadrat. Berarti ini min 1 dikali x kuadrat, berarti kan x kuadrat. Oke, ini selalu dikurang. Kan pembagian biasa selalu dikurang. Ini kan habis. Tinggal ini. 5 dikurang negatif x kuadrat. 5x kuadrat dikurang negatif x kuadrat. Berarti kan 7 kan, jadi positif 7x kuadrat. Ini turun ya. Berarti ini jadi 11x. Ya, ini tidak pengaruh kalau ini turun. Ya, kalau ini turun kan tidak pengaruh ini. Berarti negatif 7x kuadrat. Oke, lanjut. 3x kali berapa supaya 7? Oke, sini kita ralat lagi ya. Ini kan 5x kuadrat dikurang min x kuadrat. Berarti ini 6 ya, bukan 7 ya. Berarti positif 6x kuadrat dikurang 11x. Oke, 3x kali berapa supaya 6x kuadrat? Berarti 3 kali 2x kan? Ya enggak? 3x dikali 2x yaitu 6x kuadrat kan? Oke, berarti ini 6x kuadrat. Ini kurang 1 dikali 2x berarti 2x. Garis ini selalu kurang, habis. Nah, ini min 11 dikurang negatif 2. Berarti kan min 11 tambah 2. Berarti utangmu 11 kau bayar 2 berarti 9 ya. Berarti negatif 9x. Ini turun tambah 8. Kalau turun dia ada pengaruh ini ya, dia pengaruh ini. Oke, sekarang 3x kali berapa supaya negatif 9x? Berarti negatif 3 ya. 3x dikali negatif 3 berarti negatif 9x dikurang 1 dikurang 1 dikali min 3 berarti min 3 ya. 1 dikurang ini ya, kurang min 3. Oke, kurang
Lanjut. Ini kan habis ya. Min 9 dikurang min 9 berarti habis ya. Sekarang ini. Ini 1. Oke. Jadi ditambah langsung kita buat aja ya. Ini kita buat langsung kan negatif positif. Jadi kita buat langsung tambah 3 aja ya. Ini kita buat langsung tambah 3 biar enak. 8 dikurang 3. Berarti hasilnya berapa? 5. Maka ini adalah apa? Sisa. Maka kita peroleh kalau tanya hasilnya, maka hasil bagi dan sisa pembagian dari suku banyak ini adalah secara berturut-turut adalah, pokoknya kesimpulannya kalian pandai-pandai buat kalimatnya. Yaitu ini hasilnya kan? X kuadrat dikurang 2x kurang 3 dan sisanya adalah 5. Oke, sisanya di sini tidak mesti harus hanya konstanta 5. Bisa aja dia bentuk variabel. Yaitu misalnya negatif 9 pokoknya dia ada bentuk variabel atau ada dia 3 suku atau 2 suku. Ini kan hanya 1 suku, yaitu hanya konstanta. Kalau ini kan 2 suku, dia min 9x kurang 3. Oke ya, tidak semestinya atau tidak ini terus ya. Sisanya tidak konstanta, dia bisa 2 suku, 3 suku, 4 suku dan seterusnya. Pokoknya sisanya itu pada saat dia tidak bisa dikali lagi. Ini kan tidak bisa kali nih. 3x kali berapa supaya 5? Kan tidak bisa. Kalau dia tidak bisa berarti mentok di situ sisanya. Oke, bisa ya. Ini menggunakan teori sintetik. Kita bisa gunakan skema Horner. Benar nggak? Sama deh ini. Ini ya x kuadrat kurang dari dan sisanya 5 tadi. Kita coba ya. Kita tes dia pakai skema Horner. Oke, kalau kita skema Horner kita langsung ambil aja, yaitu koefisiennya. Berarti koefisien dari x pangkat 3 kan 3. Oke. Koefisien dari x kuadrat yaitu 5. Lihat tandanya ya, apakah dia tambah atau kurang. Ini berarti kurang ya, atau negatif 11. Ini adalah 8. Urutkan dari pangkat tertinggi 3, 2, 1, 0. Takutnya nanti ada yang ini melompat. Misalnya dari 3x kuadrat tiba-tiba langsung 11x. Berarti yang pangkat 2 kan tidak ada. Kamu buat harus 0. Oke ya, berarti 3, 5 ini dibagi dengan 3x kurang 1. 3x kurang 1 ini kamu buat jadi sama dengan 0 dulu. Berarti 3x sama dengan 1, x sama dengan sepertiga. Jadi dibagi sepertiga ya. Ini berarti dibagi sepertiga. Berarti ini turun 3. Ya. Ini selalu tambah kalau dia skema Horner. Sepertiga kali 3. 1 ya. 5 ditambah 1, 6. Sepertiga kali 6, 2 ya. Negatif 11 ditambah 2 berarti negatif 9. Negatif 9 dikali sepertiga atau sepertiga kali 9 negatif 3 ya. 8 ditambah min 3, 5. Berarti ini adalah sisa. Oke, yang paling ujung adalah sisa. Yang habis sisa konstanta. Berarti pangkat 1 pangkat 2 gitu ya. Konstanta pangkat 1 pangkat 2. Berarti ini pangkat 2 ya. Berarti pangkat 2 3x kuadrat. Ini tambah ya, tambah 6x. Ini dikurang 9-nya. Oke. Oke, ini kan 3x kuadrat ditambah 6x dikurang 9. Oke, ini kok udah sama. Ini tadi gimana clearnya? Ini tambah nih seharusnya nih. Ini tambah. Oke, lalu ini kan sama. Ini kan 3x kuadrat tambah 6x kurang 9, sedangkan sini x kuadrat tambah 2x kurang 3. Ya, kamu pandai-pandai aja. Ini kan bisa bagi 3. Bagi 3 semua. 3 bagi 3 berarti tinggal x kuadrat. Ini bagi 3 berarti 2x. Ini bagi 3 bagi 3. Sama kan? Sisanya berapa? 5. Sama enggak? Sama. Sini tadi ada keliru di kita nih. Ini harusnya positif bukan negatif di pembagian sintetisnya. Oke? Ini kalau dia pembagiannya bentuk x dikurang b. Kalau dia pembagiannya yaitu persamaan kuadrat, yaitu x kuadrat tambah bx tambah c. Oke, ya ini caranya sama. Kita bisa pakai sintetik atau skema Horner. Oke, kita pakai sintetik ya. Berarti ini 3x pangkat 3 dikurang 7x kuadrat dikurang 11x ditambah 4
jika dibagi oleh persamaan kuadrat ini. X kuadrat dikurang X dikurang 2. Oke. Sama dengan, berarti ini X kuadrat dikali berapa supaya 3X pangkat 3? Berarti 3X kuadrat ya? 3X ya. X kuadrat kali berapa supaya 3X pangkat 3? Yaitu 3X. 3X dikali X kuadrat yaitu 3X pangkat 3 kan? 3X pangkat 3. Oke, bisa ya. Kemudian ini negatif X dikali 3X. Berarti negatif 3X kuadrat, ya kan? Kemudian negatif 2 dikali 3X. Berarti negatif 6X ya. Ini selalu dikurang. Ini habis kan? Sorry, ini bukan ini pangkat 2 ya. X kuadrat dikali 3X berarti ini habis. Ini min 7. Ini ya, pengurangannya yang lihat dia yang sukunya sejenis. Suku sejenis kan lihat dari variabel dan pangkatnya. Ya, berarti ini kan sama pangkat 2. Berarti negatif 7 dikurang negatif 3. Berarti ini kan negatif 7 tambah 3. Berarti ini negatif kutang 4X kuadrat. Min 11 dikurang min 6. Berarti min 11 tambah 6. Berarti utang masih 5 ya. Oke, sekarang X kuadrat dikali berapa supaya min 4? Berarti negatif 2 ya. Negatif 2, ya kan? Negatif 2 dikali X kuadrat yaitu bukan negatif 2 ya. Negatif 4 ya. Negatif 4 dikali X kuadrat yaitu negatif 4X kuadrat. Min X dikali min 4 berarti positif ya. Positif 4X. Min 2 dikali min 4 berarti positif 8 ya. Ini kita bisa turunkan ini. Ini turunkan 4. Oke. Ini selalu dikurang. Ini habis ya. Negatif 4 dikurang negatif 4 kan habis. Min 5 dikurang 4 berarti min 9X. 4 dikurang 8 berarti min 4. Nah, ini kan tidak bisa lagi nih. X kuadrat dikali berapa supaya min 9X? Tidak bisa kan? Maka sampai sini aja. Berarti ini adalah sisa. Ini adalah hasil. Maka kalau ditanya tentukan hasil bagi, maka hasil bagi dan sisa pembagian berturut-turut adalah ini dulu hasil baginya, yaitu HX-nya 3X dikurang 4 dan SX-nya sisanya adalah negatif 9X dikurang 4. Selesai. Bisa ya? Nah, ini menggunakan sintetik. Nah, bisa nanti kamu coba kamu pakai skema Horner. Oke ya. Ini yang bisa saya sampaikan yaitu materi kita teorema sisa. Berikutnya bisa kalian pelajari yaitu teorema faktor. Berarti mencari faktor dari suku banyak tersebut. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.